Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya di pembelajaran online Mapel Akidah Akhlak kelas 8 MTS. Pelajaran kali ini berisi rangkuman materi kelas 8 ya. Jadi berisi rangkuman materi kelas 8 semester genap atau semester yang kedua ini. Baik, video ini diupload di channel YouTube ya Pak Ari yang baru, yaitu Baitul Ulum TV. Sebelum masuk pembelajaran, mohon kiranya anak-anak bisa membantu channel ini dengan cara like, share, dan jangan lupa subscribe ya video ini, biar channel ini semakin maju dan berkembang. Bagi kalian yang sudah subscribe, Pak Guru ucapkan terima kasih. Oke, sudah siap belajar? Baik, kalau sudah siap, kita akan langsung mulai pembelajaran pada kesempatan yang baik ini. Bab yang pertama, dulu kita bahas iman kepada Rasulullah ya. Iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menurut bahasa ini adalah utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Menurut istilah agama, Rasul adalah orang ya, seorang laki-laki yang terpilih untuk menerima wahyu dari Allah dan ditugaskan risalah kepada manusia. Jadi yang namanya Rasul itu adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Baik, kita lanjutkan. Nah, Rasul mempunyai sifat wajib dan sifat mustahil yang Pak Guru yakin kalian sudah hafal. Ada 4 sifat wajib. Yang pertama adalah sidik atau jujur. Yang kedua amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Yang keempat fatonah atau cerdas. Ini adalah 4 sifat wajib bagi Rasul. Adapun di antara sifat mustahil, ini sifat kebalikan dari sifat wajib yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Yang pertama adalah kizib atau bohong. Kemudian khianat atau berkhianat atau tidak dipercaya. Kemudian khitman, menyembunyikan. Dan yang keempat baladah atau bodoh. Rasul tidak mungkin mempunyai keempat sifat ini, makanya dinamakan sifat mustahil. Oke, kita lanjutkan. Bab yang kedua pembahasan kita adalah mukjizat para Rasul Allah. Nah, ini mukjizat adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada para Rasul-Rasulnya untuk melemahkan dan mengalahkan lawannya sebagai bukti atas kebenaran risalahnya. Mukjizat dibagi menjadi 2, masih ingat ya, yaitu mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Mukjizat kauniyah atau mukjizat terbatas, yaitu mukjizat yang tampak dapat ditangkap oleh panca indera, seperti tongkat Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan ya. Contoh yang lain, kapal Nabi Nuh alaihissalam ya, itu juga termasuk mukjizat kauniyah. Sedangkan yang kedua, mukjizat akliyah, yaitu mukjizat yang terbatas, yang tidak terbatas, yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran, seperti Al-Quran. Keistimewaannya adalah dari segi keindahan sastranya, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Ya, ini adalah mukjizat akliyah, mukjizat yang tidak terbatas. Al-Quran adalah kitab Allah yang sangat luar biasa, ya, tidak mampu ditandingi oleh akal pikiran manusia. Baik, kemudian kejadian luar biasa selain mukjizat, ada karomah. Nah, ini karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh ya,
dan taat kepada Allah. Orang yang soleh dan taat kepada Allah itu dinamakan wali Allah. Ini. Kemudian yang kedua, maunah, adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Ya, orang biasa terkadang diberi kekuatan oleh Allah, ya, sehingga bisa melakukan hal yang tidak semestinya bisa dilakukan. Ya, ini adalah ma'unah, pertolongan Allah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian irhas adalah kejadian luar biasa atau istimewa yang terjadi pada diri seseorang calon rasul sebelum diangkat menjadi seorang rasul. Contohnya Nabi Isa alaihissalam sebelum menjadi nabi sudah memiliki tanda-tanda kenabian. Baik, ini ada 3 kejadian luar biasa, yaitu karomah, maunah, dan irhas. Bisa dipahami? Ya, silahkan diingat kembali, dicermati, dan kalian fahami apa itu karomah, maunah, dan irhas. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah akhlak terpuji terhadap sesama manusia. Ya, akhlak itu sangat penting, ya. Akhlak itu sangat penting dalam kehidupan kita, makanya kita harus mempunyai akhlak yang baik terhadap sesama manusia. Yang pertama, husnudon. Nah, ini menurut bahasa adalah berbaik sangka. Menurut istilah, berbaik sangka terhadap apa yang terjadi atau dilakukan oleh orang lain. Orang yang mempunyai sifat husnudon selalu memandang orang lain dengan kacamata kebaikan, ya. Jadi selalu berhusnudon kepada orang lain. Yang kedua adalah tawadu, yaitu rendah hati, tidak sombong. Orang yang tawadu adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatkan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus senantiasa tawadu, rendah hati, tidak sombong. Yang ketiga, tasamuh, ya. Ini menurut istilah sama-sama berlaku baik, ya, lemah lembut dan saling pemaaf. Dalam pengertian istilah umum, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Ya, jadi tasamuh itu artinya saling harga menghargai, ya, bisa dikatakan toleransi, ya. Oke, ya. Ini adalah sifat yang terpuji terhadap sesama manusia. Selanjutnya, akhlak tercela. Nah, ini akhlak tercela, ini akhlak yang tidak boleh kita terapkan, ya. Kita hindari sejauh mungkin. Apa saja? Yang pertama adalah hasad. Nah, ini hasad itu dengki, perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang yang lain mendapatkan kesenangan. Jadi jangan sampai, ya, kita menjadi orang yang hasad. Yang kedua, dendam. Ini dendam artinya adalah berkeinginan untuk membalas. Allah sangat membenci orang-orang pendendam karena sifat pendendam sangat berbahaya dan merugikan orang lain. Yang ketiga, ghibah. Nah, ini artinya mengumpat atau menggunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang menjadi kekurangan orang lain. Nah, walaupun yang dibicarakan sesuai dengan kenyataan yang ada, ya, tidak boleh disampaikan. Ini namanya ghibah, ya, menjelek-jelekan orang lain. Kemudian yang keempat, namimah. Menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi orang lain, ya, yang diceritakan ataupun orang yang mendengarkannya. Ini namanya namimah. Namimah itu menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi. Ini bisa berujung, ya, adu domba. Ini adalah sifat yang tercela. Oke, ada sifat yang tercela 4: hasad, dendam, ghibah, dan namimah. Mari kita jauhi, jangan sampai menempel pada diri kita. Baik, adab terhadap teman sekarang. Nah, dalam mencari teman juga kita harus berhati-hati, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita hendaknya pandai-pandai memilih teman dalam bergaul, ya, dalam kehidupan kita di dunia, di mana hidup tak terulang, hanya satu kali.
karena pengaruh baik dan buruk tergantung dari teman-teman dan sahabatnya. Bahkan tidak jarang kita terbawa dan terpengaruh oleh kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk mereka. Memilih teman yang baik bisa menghasilkan surga, tetapi ya ketika bergaul ya dengan yang buruk bisa menyeret kita ke dalam jurang api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kita harus mempunyai teman-teman yang baik, dan mari kita juga terapkan akhlak yang baik terhadap saudara dan teman kita, saling menolong ya, saling membantu, berkata yang santun dan lain sebagainya. Selanjutnya ya adalah keteguhan iman sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini adalah sahabat Nabi yang mempunyai beberapa keistimewaan ya. Di antaranya adalah beliau ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ya, sahabat Rasul, adalah seorang sahabat yang terkenal karena keteguhan imannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyanjungnya ya dengan sabdanya, "Jika ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq dengan iman sekalian umat, maka lebih berat iman Abu Bakar." Mengapa demikian? Di antara jawabannya adalah karena beliau tidak mencintai dunia ini. Cintanya pada Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Dan yang kedua adalah karena rasa takutnya pada yaumul hisab ya, atau pengadilan Allah. Hal ini yang menyebabkan ia dijuluki Nabi dengan sebutan As-Siddiq, yang berarti orang yang amat membenarkan balasan akhirat. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sikap dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Beliau juga termasuk orang yang sangat dermawan ya, rela untuk menyedekahkan hartanya dalam rangka perjuangan membela agama Islam. Baik, ini adalah keteguhan iman sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dari penjelasan Pak Guru dari awal sampai akhir, apakah ada yang belum paham? Oke, kalau yang belum paham nanti bisa diputar lagi videonya dari awal ya. Nah, yang terakhir, coba kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Yang pertama, sebutkan pengertian Rasul Allah ya, apa yang dimaksud dengan Rasul Allah. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan mukjizat akliyah, berilah contohnya. Yang ketiga, sebutkan akibat perbuatan namimah. Yang keempat, bagaimana cara bergaul dengan sesama teman atau saudara sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Kemudian yang kelima, sebutkan 3 keutamaan akhlak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, radhiyallahu an. Baik, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan pada kesempatan ini ya. Ini adalah video terakhir, atau ini adalah video ya, rangkuman dari materi yang pertama sampai yang terakhir di semester genap. Semoga bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat dalam belajar dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.